Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wadaya Mukti, Dr. Haji Deden Kumar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA. Yang terhormat Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wadaya Mukti, Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM. Yang terhormat Dosen Pembimbing Dr. Andes Oyon Suharyono, MM, AK, CA, ACPA, CRBC, CPI, CFRA, CPA, dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Fatur Rahman Rizky Kurniawan dengan NPM 4122 419 120010. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil magang saya sebagai junior auditor di Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan rekan. Periode bulan November tahun 2022 hingga bulan Februari tahun 2023 dengan judul Perumusan Suatu Opini atas Laporan Keuangan dalam evaluasi penyajian laporan auditor independen. Paparan ini akan saya sampaikan dalam 5 bagian. Yang pertama mengenai gambaran perusahaan, yang kedua aktivitas magang, yang ketiga pembahasan judul laporan magang, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir mengenai refleksi diri. Pemaparan pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai gambaran perusahaan dari Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan rekan. Kantor Akuntan Publik atau disingkat KAP Mansur Arifin Suharyono dan rekan, disingkat MASR, merupakan kantor akuntan publik dan kantor konsultan di Indonesia yang menyediakan jasa ansuran dan non-ansurans, audit, perpajakan, konsultasi keuangan, dengan kantor pusat berkedudukan di Jakarta dan kantor cabang berada di Bandung. Daftar beberapa perusahaan yang pernah menjadi klien di kantor cabang Bandung, itu yang pertama ada PT Arga Pasca Rencana, yang kedua PT Jasa Patria Gunatama, yang ketiga PT Sumi Rubber Indonesia, yang keempat PT LKM Rangkas Bitung, ada juga Perumda BKC Kabupaten Cirebon, PT BPR Intan Jabar, PT LKM Pandeglang Berkah, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Alamat kantor cabang yang ada di Bandung itu berada di Jalan Raja Mantri Kaler 2, nomor 5, Kota Bandung. Itu tempat di mana saya magang. Dan kantor pusat beralamat di Gedung Senatama, lantai 4R 404 sampai 406, Jalan Bungu Raya, nomor 36, Jakarta Pusat. Yang kedua mengenai aktivitas magang saya selama di KAP Mansur Arifin Suharyono dan rekan. Pertama, aktivitas saya di sini yaitu menyusun kertas kerja pemeriksaan atau disingkat dengan KKP. Nah, pada saat saya pertama kalinya magang di KAP Mansur Arifin Suharyono dan rekan, supervisor yang ada di kantor tersebut mengarahkan saya dan teman-teman untuk menyusun kertas kerja pemeriksaan atau disingkat KKP itu yang sudah berbentuk jadi, yang sudah sebelumnya dikerjakan oleh auditor sebelumnya dan sudah dalam berbentuk binder. Tetapi pada saat itu belum tersusun secara rapih sesuai dengan audit program. Nah, kertas kerja pemeriksaan itu disusun oleh yang namanya audit program. Dan audit program merupakan suatu prosedur dari sebuah audit. Nah, di dalam audit program tersebut terdapat akun-akun yang berada di laporan keuangan itu yang nantinya disimpan di dalam KKP sesuai dengan akunnya masing-masing. Kayak misalnya di dalam audit program itu yang pertama ada kas, atau terus yang kedua ada piutang, yang ketiga ada aset tetap, persediaan, ada aset tidak berwujud, utang bunga, utang bank, dan utang lain-lainnya, ataupun akun-akun yang lainnya yang berada di laporan, yang biasanya ada di laporan keuangan perusahaan tersebut. Seperti itu. Aktivitas kedua saya di kantor akuntan publik itu yang kedua membuat kertas kerja pemeriksaan di Excel. Sebelumnya saya mengerjakan atau menyusun KKP yang sudah jadi, yang sudah diaudit oleh auditor tahun lalu atau tepatnya tahun 2021. Nah, sekarang saya di sini aktivitas keduanya itu belajar untuk membuat bagaimana
kertas kerja pemeriksaan itu dibuat di Excel, bukan dalam berbentuk yang sudah jadi atau hard filenya gitu. Nah, di dalam pengerjaan itu sama dengan sesuai dengan per akunnya masing-masing yang ada di audit program. Contohnya misal pada kertas kerja pemeriksaan di worksheet paper di bagian kas, akun kas, itu saya mengambil data biasanya dari laporan keuangan atau di CALK, laporan perusahaannya, lalu dimasukkan data-datanya ke dalam worksheet paper akun kasnya sesuai dengan masing-masing akunnya, seperti itu. Lalu aktivitas ketiga saya, setelah saya bisa untuk menyusun KKP yang sudah dibuat oleh auditor sebelumnya, lalu saya juga telah membuat kertas kerja pemeriksaan di Excel. Nah, di sini merupakan aktivitas favorit saya selama magang, karena di sini saya dapat banyak mendapatkan pengalaman serta pembelajaran selama saya magang di kantor akuntan publik Mansur Arifin Suharyono dan rekan, yaitu melakukan aktivitas audit ke luar kota. Aktivitas saya selama audit di luar kota tersebut, yang pertama saya memeriksa dari deposito nasabah pada perusahaan tersebut. Yang kedua, saya juga memeriksa tabungan dari nasabah pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, saya melakukan aktivitas untuk pemeriksaan cash of name. Biasanya dilakukan pada saat sore hari, karena di situ ada biasanya perusahaan itu penutupan kas gitu. Melakukan cash of name, lalu melakukan pengecekan terhadap aset tetap yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, nanti dikasih daftar inventaris dari perusahaan tersebut, dan nanti kita akan melakukan pengecekan yang biasanya kalau misalnya barang itu banyak sampai ratusan, itu biasanya saya akan melakukan penyeleksian terhadap barang mana saja yang mungkin saya akan periksa, yaitu dengan barang yang masih ada nilai materialnya atau yang barangnya itu dibeli pada tahun 2022. Setelah itu saya melakukan pengecekan aset tetap, mana saja sekiranya barang yang masih layak digunakan, dan apakah dalam barang tersebut terdapat nomor inventaris, ada penomoran inventaris di aset tetapnya atau tidak. Jika tidak, maka itu akan dijadikan penemuan pada saat nanti rapat akhir audit yang biasanya dilaksanakan pada hari terakhir selama kita audit sebagai tim gitu. Dan lalu yang jadi penemuan juga, ketika ada barang di daftar inventaris itu masih terdapat list barang tersebut, tapi ketika pengecekan ternyata barang tersebut sudah rusak ataupun hilang. Nah, di mana itu kan menjadi penemuan. Aktivitas magang keluar kota tersebut merupakan aktivitas yang paling saya sukai gitu, karena seolah-olah saya benar-benar bekerja di kantor audit, menjadi sebagai auditor pada kenyataannya, pada seperti nyata. Lalu aktivitas terakhir saya di sini yaitu membuat, menyusun, dan memeriksa kembali berkas laporan. Nah, di sini setelah saya melakukan audit keluar kota, itu terdapat data-data berbentuk hard file yang sudah dikumpulkan ataupun dalam data soft filenya itu mengenai vouching mengenai pembelanjaan, atau misalnya contohnya misalnya vouching mengenai pembelian, vouching dalam beban atau biaya ataupun pendapatan. Nah, setelah berkas-berkas tersebut sudah dikumpulkan dan sudah lengkap sesuai dengan audit programnya, baik dari tadi seperti akunnya masing-masing, seperti akun kas, piutang, persediaan, dan lain-lain, itu disusun, dibuat dalam KKP-nya dalam bentuk Excel. Udah gitu disusun dalam yang berkas-berkas tersebut disusun ke dalam KKP-nya yang sudah dalam berbentuk binder. Setelah dilakukan penyusunan di dalam KKP-nya, lalu biasanya KKP tersebut dikirimkan ke perusahaan yang telah beres di audit. Nah, biasanya setelah berkas itu atau berkas KKP itu dikirimkan ke perusahaannya, itu biasanya suka ada evaluasi berkas
entah itu dari misalnya dari KAP-nya atau mungkin dari perusahaannya. Misal ada data-data yang kurang yang tidak dimasukkan ke dalam KKP-nya, atau terdapat data-data yang ada di dalam KKP itu berlebihan sehingga akan dikurangkan agar KKP tersebut sudah sesuai dengan prosedur audit dan tidak terlalu banyak data-data yang dimasukkan, sehingga yang dimasukkan itu data-data yang material, yang biasanya material seperti itu. Lalu pemaparan yang ketiga yaitu saya akan membahas mengenai judul laporan magang saya yang berjudul perumusan suatu opini atas laporan keuangan dalam evaluasi penyajian laporan auditor independen. Berdasarkan standar profesional akuntan publik atau disingkat dengan SPAP, terdapat macam-macam opini audit yang terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian, yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, yang ketiga, opini wajar dengan pengecualian, yang keempat, opini tidak wajar, dan yang terakhir itu pernyataan tidak memberikan opini. Nah, berdasarkan pengalaman saya selama magang di kantor akuntan publik Mansur Arifin Suharyono dan rekan, itu terdapat temuan, yaitu berupa terdapat perusahaan yang masih belum menerapkan SAK pada laporan keuangannya secara lengkap. Masih ada perusahaan-perusahaan yang masih belum memenuhi standar dari SAK yang sudah ditetapkan di laporan keuangannya. Contohnya, banyak perusahaan itu yang belum ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan SAK bab 23 itu mengenai tentang imbalan pasca kerja, di mana perusahaan tersebut belum menyiapkan imbalan pasca kerja untuk karyawan-karyawannya. Nah, lalu selanjutnya, berdasarkan macam-macam opini audit yang tadi saya sudah sebutkan di atas, itu biasanya terdapat 3 opini yang pada umumnya itu dikeluarkan oleh KAP Mansur Arifin Suharyono dan rekan kepada perusahaan yang telah selesai atau beres di audit. Itu yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Bagaimana bisa disebut bagaimana auditor bisa menyimpulkan bahwa atau bisa mengeluarkan opini tersebut, yaitu karena pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan data secara real dan wajar. Penyusunan opini audit ini harus dipastikan bahwa laporan keuangan itu lengkap. 3 standar umum, yaitu standar umum, yang kedua, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan itu sudah atau telah terpenuhi. Bukti yang cukup telah diakumulasi. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles dan tidak ada celah untuk laporan harus dimodifikasi. Lalu yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Opini ini didasarkan pada keadaan tertentu membuat auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dengan laporan auditnya. Auditor menyampaikan pendapat ini jika terdapat kekurangan konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP, serta auditor ingin menekankan suatu hal. Dan opini yang terakhir yang pada umumnya itu dikeluarkan oleh KAP Mansur Arifin Suharyono itu ada opini tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar posisi keuangannya, hasil usahanya, serta arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, dalam KAP MASR ini atau KAP Mansur Arifin Suharyono dan rekan, terdapat opini tidak wajar yang diberikan kepada perusahaan. Salah satu contohnya di sini ada PT BPR Intan Jabar yang berada di Garut. Dan opini tidak wajar ini disebutkan dalam sebagai berikut. Basis untuk opini tidak wajar. Nah, sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terlampir nomor 7, 36, 2, dan 21 pada outstanding kredit BPR, itu terdapat kredit bermasalah serta perusahaan belum mengakui adanya kewajiban imbalan kerja sesuai dengan SAK etap bab 23 tentang imbalan kerja dan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 atas
laporan keuangan terlampir PT BPR Intan Jabar adanya suatu kondisi ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Pada tahun 2000 dan juga perusahaan PT BPR Intan Jabar ini mengalami kerugian yang material pada tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 sehingga keberlangsungan usaha ini dapat terkendala. Dan ini merupakan kelanjutan dari basis opini yang tadi telah disebutkan. Bisa dilihat KLP dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan di tempat saya magang saya magang didasari dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material atau sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan itu secara keseluruhan bebas dari yang namanya kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun dari kesalahan. Dan yang ketiga, auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan itu disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pengevaluasian tersebut harus mencakup pertimbangan atas aspek kualitatif, praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan manajemen. Lalu pemaparan yang keempat yaitu mengenai tentang kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan yaitu yang pertama, saya dapat menerapkan ilmunya karena sesuai dengan bidang akuntansi yang diperoleh dalam kegiatan perkuliahan saya pada bidang tempat saya bekerja, yaitu di bidang audit. Dan yang kedua yaitu saya dapat mengetahui secara langsung mengenai apa saja yang dilakukan ketika mengaudit laporan keuangan, tujuan dilakukannya, dan prosedur auditnya itu bagaimana. Lalu yang ketiga, saya juga dapat mengetahui bagaimana kondisi lingkungan kerja di kantor akuntan publik Mansur Arifin Syahrono dan rekan. Dan saya juga menyadari masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang muncul selama pelaksanaan magang tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu saya dapat mengetahui bagaimana opini audit dikeluarkan setelah pemeriksaan audit itu telah dilaksanakan. Seperti itu. Lalu pemaparan yang terakhir yaitu mengenai refleksi diri. Selama saya magang di kantor akuntan publik Mansur Arifin Syahrono dan rekan, saya mendapatkan banyak pengalaman utama yang saya miliki adalah kesempatan untuk melihat bagaimana ilmu akuntansi diterapkan dalam perkuliahan di dunia pekerjaan, apakah relevan atau tidak. Pada praktiknya yang dilakukan oleh saya selama magang di kantor akuntan publik Mansur Arifin Syahrono dan rekan, ilmu akuntansi yang dipelajari selama masa perkuliahan dengan dunia kerja itu relevan atau sama, seperti membuat worksheet paper, melakukan case of name, membuat kertas kerja pemeriksaan, dan masih banyak hal-hal lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.